Kembali di mata kuliah online atau materi algoritma dan pemrograman. Saat ini kita ada di bab mengenai looping atau iteration atau perulangan. Jadi salah satu logika dasar dalam pemrograman, selain di bab sebelumnya saya membahas mengenai decision making atau branching atau percabangan, maka logika dasar berikutnya adalah tentang perulangan atau looping atau iteration, atau ada yang bilang juga repetition. Ini merupakan logika dasar yang wajib dipahami oleh orang yang akan mempelajari pemrograman dengan bahasa pemrograman apapun. Repetition statement allow us to execute a statement or a block of statement multiple time. Jadi perulangan, looping, repetition itu mengulang apapun yang ada di satu blok berulang kali sesuai dengan batasannya. Often they are referred to as loops. Like conditional statement, they are controlled by Boolean expression. Jadi batasnya itu umumnya dibatasi oleh ekspresi Boolean, true or false. Hanya saja true or false ini bisa menjadi statement yang berbeda-beda. Ya, bisa menjadi statement yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya dengan percabangan, ya, dengan kondisi dari satu operasi aritmatika atau operasi teks atau operasi string. Mostly has three kind of repetition statement. Jadi biasanya di bahasa-bahasa pemrograman itu sintaknya adalah while, do ataupun for. Meskipun ada beberapa bahasa pemrograman yang memiliki sintak sedikit berbeda. Ya, tetapi pada intinya sama. The programmer should choose the right kind of loop statement for the situation. Jadi seharusnya programmer mampu memilih sintak mana yang paling cocok. Ya, meskipun kenyataannya looping ini, ya, ini lebih ke arah selera ya bagi beberapa programmer. Jadi ada programmer yang kalau saya sebut hobi gitu ya, senang sekali melakukan repetisi dengan menggunakan for misalnya. Mau seperti apapun ya sudah cinta mati sama for begitu. Ada yang sangat hobi menggunakan while begitu ya. Itu terserah asalkan memenuhi tujuan yang memang ingin dicapai. While statement ya biasanya ada while, kemudian ada kondisinya dan akan dieksekusi selama masih dianggap true. Kemudian dievaluasi dan ya terus berulang seperti yang diinginkan. Logikanya kalau kita masukkan ke dalam flow ya, dalam flowchart ada evaluasi kondisi, kemudian ada statement tentang true atau false. Setelah itu jika false maka dia dianggap keluar. Ya, sebagai contoh integer count sama dengan 0. While count kurang dari 2. Jadi jika variabel count tadi kurang dari 2, maka dia akan melakukan pencetakan. Tetapi jika yang di sini karena ditambah plus maka ditambah 1 secara default, ya maka pada saat masuk pertama maka ini 0 ditambah 1, dia akan menjadi 1.
Kembali lagi dievaluasi, kemudian count menjadi 1, maka dia tetap kurang dari 2. Kemudian balik lagi ke sini, tambah 1 lagi, maka count sama dengan 2. Maka begitu sampai di atas sudah tidak memenuhi, dia akan keluar, begitu. Itu salah satu contoh logik dari while. Sebagai contoh lagi misalnya seperti ini, dia akan melakukan checking, welcome to IS information system misalnya. Kemudian ditambah, ya, dia mencetak 1 kali, count dinaikkan 1, maka sekarang dia nilainya menjadi 1. Kemudian dia balik ke atas lagi, masih mencetak karena masih dianggap memenuhi syarat. Kemudian dia di count lagi, maka sekarang menjadi 2. Maka berikutnya dia akan keluar, tidak akan mencetak lagi, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah for. Jika while tadi tergantung apa yang sedang dieksekusi di dalam blok while, maka for ini kita sudah membatasi terlebih dulu berapa kali blok tersebut akan dieksekusi, sehingga ada keterbatasan di awal. Sudah diasumsikan bisa menghitung berapa kali akan dieksekusi di dalam bloknya. Kemudian di situ juga ada increment atau naiknya itu berapa kali atau dalam kelipatan berapa. Itu untuk for. Jadi perbedaannya kalau di while itu bisa jadi kita tidak mengetahui berapa kali blok tadi dieksekusi. Tetapi kalau di for, maka kita lebih bisa mengukur ini kira-kira dieksekusi berapa kali atau lebih finite, lebih pasti begitu daripada yang while tadi. Tapi meskipun demikian sebenarnya while tadi juga bisa diukur, juga bisa diukur seperti halnya for. Hanya tinggal pada saat kita menerapkan teknik pemrograman yang diinginkan, begitu. Itu for. Jadi kalau misalnya berdebat mengenai kita harus pakai seperti apa begitu kalau programmer yang dalam tanda kutip sudah berpengalaman dan memiliki selera sendiri-sendiri, maka dia menggunakan while ataupun for tetap bisa terukur. Itu yang harus diingat pertama kali. Tetapi memang jika terukur, disarankan lebih baik menggunakan for. Terlebih nanti jika kita sudah sampai ke pembahasan mengenai array, dan pada saat kita sudah sampai di array dan array itu sudah didefinisikan di awal, berapa batas maksimalnya atau upper boundnya dan berapa batas minimalnya, maka memang disarankan untuk menggunakan for, karena lebih terukur dan lebih pasti berapa kali nanti akan dieksekusi. Kebanyakan for akan di set inisial variabelnya sebagai integer.
ya, bilangan bulat, ya, karena memang itu lebih masuk akal, ya. Bukan berarti kemudian untuk tipe yang lain tidak bisa, bisa, ya, tetapi, eee, counter, ya, itu secara logika yang paling memenuhi syarat adalah bilangan bulat, ya. Meskipun nanti misalnya bilangan bulat tadi increment-nya dibuat desimal, ya ya bisa saja sih, ya, nggak ada yang ngelarang sebenarnya. Misalnya 1 tuh 10, kemudian increment-nya setengah, berarti kan dieksekusi 10 kali setengah, 20 kali begitu, ya. Akhirnya kan jadi pecahan, Pak. Iya, ya itu suka-suka programmernya aja sih. Ya atau mungkin memang kasusnya menuntut seperti begitu, ya ndak ada masalah, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ya tetapi, kelihatannya janggal gitu, apalagi kalau masuk ke proses testing ya, maka akan menjadi sesuatu yang mungkin dianggap, "Loh kok kok begitu?" gitu, "Kok aneh?" begitu. Ya padahal ya sebenarnya nggak aneh juga. Task is a task that is evaluated each time the body is about to be executed. Ya jadi ini mirip seperti kondisi di dalam while tadi. Nah, kondisi-kondisi ini sebenarnya untuk beberapa bahasa pemrograman itu dan juga beberapa buku teori ya, ada yang menyarankan untuk menggunakan exit. Nah, seperti itu ya. Jadi, oh nggak masalah nanti kita yang penting itu ada exit-nya. Ya ya nggak ada masalah sebenarnya, cuman, eee, beberapa buku yang lain ya, khususnya yang teori yang dalam tanda kutip, apa ya, idealis begitu, itu akan sangat tidak menyarankan menggunakan teknik-teknik tersebut, ya. Bagi saya sendiri sebenarnya biasa saja sih ya, gitu. Itu balik lagi gitu, tergantung selera dan logika masing-masing, ya. Asalkan tujuannya terpenuhi, ya. Asalkan tujuannya terpenuhi. Tetapi kalau Anda di dalam satu tim, ya kemudian di tim tersebut memang sudah ada kaidah yang harus dipenuhi, ya maka ikuti kaidah tersebut, ya. Karena kalau kita sudah dalam satu tim, ya kita kuncinya adalah melakukan adaptasi, bukan bergerak sendiri. Karena kalau kita bergerak sendiri ya kita bisa merusak apa yang sedang terjadi di dalam tim tersebut. Increment changes the loop control variable. Ya biasanya plus-plus atau minus-minus atau +1 atau, beberapa bahasa pemrograman secara default itu kalau tidak dikasih increment, maka dia akan, menyatakan bahwa increment-nya adalah 1 begitu, ya. Itu banyak yang seperti itu, sehingga tanpa diberi pun, ya tetap dianggap 1 ya, diasumsikan 1 ya. Itu for, ya. Nanti kita akan melanjutkan lagi di video berikutnya mengenai for, masih di bab mengenai looping atau iteration atau repetition atau perulangan, masih di mata kuliah online atau materi algoritma pemrograman. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.